Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Fahliani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Finlandia. Kita, para mahasiswa, tentunya sudah melalui sistem pendidikan sekolah berjenjang yang ada di Indonesia. Kita semua sudah memenuhi kewajiban belajar 12 tahun, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan banyak di antara kita yang sudah mulai belajar pada usia 4 tahun, yaitu di TK ataupun di playgroup. Namun, tahukah kalian bahwa sistem pendidikan yang terlalu lama menyita waktu kita ini itu tidak diterapkan di negara Finlandia? Atau tahukah kamu bahwa sistem pendidikan di Finlandia itu berbeda dengan sistem pendidikan di Cina, Singapura, bahkan negara maju lainnya? Atau tahukah kalian bahwa Finlandia berhasil mereformasi sistem pendidikannya dengan kualitas terbaik? Nah, di sini kita akan membahas beberapa perbedaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan di Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang diakui oleh dunia memiliki sistem pendidikan terbaik, di mana Indonesia dan Finlandia tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Indonesia dikabarkan mau mengadopsi sistem pendidikan yang ada di Finlandia, namun prosesnya membutuhkan waktu yang lama karena perbedaannya itu terlampau jauh. Kita masuk pada perbedaan yang pertama, yaitu di Finlandia, anak-anak baru bersekolah pada usia 7 tahun. Anak-anak di Finlandia sebelum berusia 7 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti playgroup atau sejenisnya. Pemerintah Finlandia justru memberi tugas kepada orang tua untuk melakukan pendidikan anak usia dini. Alasannya karena dari bayi hingga umur 6 tahun merupakan masa kritis tahap awal perkembangan anak. Pemerintah Finlandia juga memberikan maternity package untuk setiap ayah dan ibu ketika ia memiliki bayi. Maternity package tersebut berisi panduan bagaimana cara mereka untuk mendidik anak. Sedangkan di Indonesia, anak umur 2 tahun sudah masuk ke dalam playgroup atau diasuh oleh babysitter. Bahkan sebagian orang tua tidak mengawasi atau memperhatikan perkembangan dari anak mereka. Sehingga pada intinya orang tualah yang bertanggung jawab pada anak di masa kritis tahap awal perkembangan atau juga bisa disebut sebagai golden age. Di mana pada masa golden age ini adalah tahap perkembangan otak dari manusia. Di masa ini, otak berkembang secara keseluruhan, baik itu bagian otak kanan atau bagian otak kiri. Namun di Finlandia tidak hanya orang tua saja, tetapi pemerintah juga berperan dalam tahap perkembangan anak. Di mana seperti tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah memberikan maternity package kepada setiap ayah dan ibu. Nah, di situ juga terlihat bahwa pemerintah juga berperan dalam tahap perkembangan anak. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya jika anak sudah dimasukkan ke dalam playgroup, maka tanggung jawab berpindah kepada guru. Perbedaan yang kedua adalah tidak adanya tes sampai usia 16 tahun di Finlandia. Anak-anak di Finlandia ketika masuk sekolah tidak ada kewajiban untuk mengikuti ujian tingkat nasional, kecuali saat ia hendak untuk melanjutkan pendidikan kuliah di perguruan tinggi. Finlandia tidak menganut GERM atau Global Education Reform Movement yang menekankan pendidikan ke arah persaingan atau kompetisi. Pembelajaran di kelas pun berlangsung rileks tanpa ketegangan. Berbeda sekali dengan di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pada masa sekolah banyak sekali tes-tes yang dilakukan. Mulai dari tes masuk, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan dulu terdapat ujian nasional. Namun di sini tes ini di Indonesia mungkin merupakan tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran.
Namun, tidak sedikit juga siswa yang merasa tertekan atas tes-tes tersebut, sehingga banyak siswa yang akhirnya melakukan kecurangan seperti mencontek. Nah, hal tersebut itu sangat tidak baik jika dilakukan terus-menerus oleh siswa atau peserta didik, karena nantinya siswa akan terbiasa melakukan hal tersebut sampai dia beranjak dewasa. Seorang koruptor bukanlah seorang yang bodoh, tetapi seorang koruptor merupakan seseorang yang pintar, namun ia memiliki sifat yang curang, sehingga tidak mempunyai moral. Nah, mencontek bisa jadi awal dari kecurangan-kecurangan lainnya. Perbedaan yang ketiga adalah tidak ada banyak PR dan tugas yang diberikan. Anak-anak Finlandia tidak perlu pulang ke rumah dengan membawa tugas yang tidak relevan dengan hobi dan kesukaannya. Mereka hanya perlu mengembangkan bidang yang mereka sukai, menggali potensi dalam diri, hingga bisa meraih prestasi. Mereka juga tidak perlu untuk mengikuti bimbel ataupun mengerjakan puluhan soal di dalam kelas. Di dalam kelas juga hanya terdapat 15 sampai 17 siswa, sehingga kelas lebih kondusif untuk dipakai belajar. Setiap siswa juga lebih leluasa untuk berkonsultasi dengan guru. Lain halnya dengan di Indonesia, satu kelas bisa berisi 40 siswa. Mereka semua pulang membawa tugas-tugas yang banyak, sehingga menyita waktu mereka untuk bermain. Nah, di kelas juga mereka hanya mendengarkan ceramah dari guru dan mengerjakan puluhan soal-soal di kelas. Perbedaan yang keempat adalah guru merupakan tamatan S2 dengan lulusan terbaik. Di Finlandia, guru bukan hanya pahlawan tanpa tanda jasa, namun guru adalah sebuah profesi yang terhormat, di mana bahkan orang di sana lebih merasa terhormat ketika ia berprofesi menjadi guru dibandingkan ia menjadi dokter. Untuk menjadi guru di Finlandia butuh kompetensi setara strata 2 dengan nilai terbaik. Mereka wajib menerapkan metode belajar yang aktif dan menyenangkan. Guru juga wajib memberikan motivasi kepada para siswanya. Di sini, guru mempunyai keintiman dengan siswanya, sehingga guru bebas untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik muridnya. Sedangkan di Indonesia masih banyak guru yang bergaji kecil, dipandang remeh, bahkan banyak juga guru yang tidak memahami disiplin ilmu psikologi perkembangan. Perbedaan yang kelima adalah Finlandia tidak mengkotak-kotakan siswa berdasarkan nilai prestasi ataupun tingkat ekonomi. Di Finlandia tidak mengkubu-kubukan siswa dengan penyebutan kelas reguler, akselerasi, ataupun VIP. Kualitas masing-masing sekolah juga tidak berbeda jauh, sehingga tidak terlihat kesenjangan antar siswa. Para orang tua di Finlandia juga tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan, karena seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah hingga perguruan tinggi strata 1 termasuk sekolah swasta. Di sini bisa dilihat bahwa kesempatan belajar dibuka dengan lebar dan ditanggung oleh pemerintah. Tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menerima ijazah karena belum membayar SPP, ataupun tekanan karena tidak naik kelas. Berbeda halnya dengan di Indonesia, kemajuan setiap sekolah itu berbeda-beda, sehingga ada yang bisa disebut sekolah favorit atau sekolah biasa, ada juga sebutan sekolah orang kaya, sekolah orang miskin gitu. Nah, di dalam sekolah pun juga biasanya terdapat pembagian kelas dari A sampai J, dan itu diurutkan berdasarkan nilai siswa. Di sini siswa bisa merasa seolah dia dibeda-bedakan. Baik, setelah 5 perbedaan telah disebutkan, terlihat bahwa perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Finlandia cukup jauh bedanya. Nah, di Indonesia juga sempat dikabarkan ingin memakai sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Namun sepertinya prosesnya akan cukup lama karena perbedaannya juga cukup jauh.
Di sini saya hanya menyebutkan 5 perbedaan dari sistem pendidikan Indonesia dengan sistem pendidikan di Finlandia. Namun sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa baca buku Finnish Lesson karya Pasi Kjellberg tentang sistem pendidikan di Finlandia. Dan segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.